Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini video aku bukan tentang beres-beres ya, ataupun masak-masak. Jadi aku itu mau cerita tentang pengalaman hamil dan keguguran aku. Oke. Nah, yang pertama tentang kehamilan. Jadi ini adalah kejadiannya sekitar 3 bulan lalu ya. Jadi itu adalah kehamilan pertama aku. Nah, aku itu udah nunggu kehamilan selama 1,5 tahun ya kan. Jadi awal-awal aku nikah aku sering nih test pack, jadi excited banget untuk test pack. Jadi karena sering negatif, aku itu jarang test pack karena udah kecewa gitu kan. Kalau telat sedikit aku nggak test pack, nanti negatif lagi gitu kan, jadi bikin kecewa. Nah, pada bulan Maret 2021, tepat sekitar 1,5 tahun gitu aku menikah, aku itu telat haid. Jadi aku itu sebenarnya sering ya telat haid karena siklus haid yang tidak begitu teratur. Jadi telatnya itu sekitar 11 harian dan aku nggak test pack. Jadi apa yang aku rasakan saat kehamilan pertama, jadi aku ngerasakan seperti aku mau haid tapi nggak keluar-keluar. Udah telat tapi nggak haid, dan haidnya itu nggak keluar-keluar kayak gitu. Kok udah ada tanda-tanda mau haidnya tapi kok nggak haid kayak gitu kan. Jadi mau periksa, nanti negatif, kecewa lagi. Nah, entah kenapa waktu itu kalau nggak salah hari Kamis, pokoknya jam 5 pagi, jadi tiba-tiba kepikiran pengen tes. Nah, saat tes dan nggak nyangka garisnya 2. Nah, aku masih simpan ya hasil tes packnya. Jadi ini ada 3 hasil tes pack. Jadi ini hasilnya 2 garis ya. Pertama kali aku, kelihatan nggak? Susah banget sih fokusnya. Kelihatan ya, 2 garis ya pokoknya. Nah, ini 2 garis. Jadi pertama kali aku merasakan 2 garis. Nah, itu pokoknya perasaan nggak karuan lah. Udah menunggu selama 1,5 tahun. Jadi aku sampai test pack 3 test pack. Jadi aku saking nggak yakinnya kalau aku itu hamil. Nah, setelah aku test pack, jadi aku langsung nih ke bidan. Jadi suami aku tuh excited banget yang ngajak aku ke bidan. Jadi ya udah, aku ke bidan praktek pribadi kayak gitu. Nah, nunjukin si test pack itu ke bidan. Kata ibu bidan bilang, wah ini udah hamil, kata dia bilang kayak gitu. Jadi ditanyain dong HPHT aku kapan. Jadi HPHT aku itu, jadi aku sambil catatan ya biar nggak salah jelasnya. Jadi HPHT aku itu 24 Januari 2021. Aku periksa pada tanggal 11 Maret 2021. Nah, saat bidan hitung, ternyata usia kehamilan aku udah 6 minggu 5 hari. Nah, aku kaget dong loh, ternyata udah 6 minggu aja gitu kan. Ternyata kita itu hamil dihitung dari hari pertama haid terakhir gitu. Jadi itu udah dihitung hamil. Jadi usia kehamilan aku 6 minggu 5 hari. Nah, kayak gitu. Jadi sama bidan dicek, pokoknya diperiksa, terus sempat juga udah dikasih buku ini juga, buku KIA, kesehatan ibu dan anak. Nah, jadi buku pink, biasa disebut buku pink. Kemudian sama bidannya dicek, kemudian segala golongan darah dan sebagainya gitu kan. Kemudian bidan nanya nih, mau vitamin hamil yang harga berapa, kata bidan. Pokoknya langsung kayak gitulah bidannya, mau harga 30 atau 60 ribu. Aku bilang yang bagus aja, aku bilang. Nah, bidannya kasih vitamin ini. Nah, jadi vitamin ini gestamin, dia itu 1 kotak kayak gitu. Nah, jadi ini sisaan aku kemarin ya, jadi belum habis, ada 1 strip lebih. Jadi dalam 1 kotak itu ada 3 strip ya. Nah, aku minum nih rutin 1 kali sehari setiap sebelum tidur. Jadi aku minum 1.
Nah, apa yang aku rasakan, aku itu saat hamil sering kram perut kayak gitu kan. Kata aku cari dong di ini, di YouTube, katanya itu biasa itu katanya pelebaran dinding rahim untuk mempersiapkan perkembangan si bayi gitu. Ya udah, gak apa-apa. Jadi hari demi hari aku lalui, aku itu hamilnya itu nggak ada mual, nggak ada muntah, pokoknya santai gitu. Hamilnya itu santai, nggak ada mual, nggak ada muntah, dan makannya itu nggak milih. Kemudian aku sambil minum susu Prenagen, jadi aku ngerasain kok aku hamilnya nggak mual, nggak muntah gitu kan. Jadi ternyata aku cari-cari juga di YouTube, katanya ada yang kayak gitu, ada yang ngalamin kayak aku gitu kan. Aku termasuk berapa persen lah wanita di dunia yang nggak ngalamin mual muntah gitu kan. Jadi ya udah, aku jadi kayak biasa. Tapi yang aku alami itu aku lebih mudah capek kayak gitu ya. Nah, karena aku ngerasain diri aku nggak mual, nggak muntah, nggak lemes, jadi aku kerja kayak biasa gitu kan. Jadi aku nyapu, ngepel dan sebagainya gitu kan. Jadi karena aku ngerasa fit gitu kan, jadi aku tuh nggak mau terlalu manja gitu kan. Jadi aku bawa kerja dan sebagainya. Nah, setelah dari 11 Maret itu, kemudian aku pada hari Selasa sekitar 2 mingguan gitu, tanggal 23 Maret. Nah, ini pengalaman aku liburannya, aku ceritain. Jadi aku tuh ngerasain kram yang kuat. Biasanya aku memang kram kan, saat aku tahu aku hamil tuh aku memang udah sering kram, tapi kali ini kramnya kuat banget, sakit banget. Terus ada rasa-rasa mau pup juga gitu kan. Kok aku kayak gini? Aku nanyain suami. Ya udah, istirahat, kata suami. Aku pikir mungkin ini biasa kan, soalnya lihat penjelasan di YouTube itu kan, katanya kan kalau kram itu kan tanda pembesaran dinding rahim. Jadi ya aku tetap, jadi dalam dalam keadaan aku itu kram, jadi aku tetap kadit pakaian kayak gitu. Terus aku udah gak mampu lagi, akhirnya aku baring lagi gitu kan, baring. Kemudian kok ada rasa mau pup, kemudian aku ke WC kan, jadi kayak ada keluar cairan bening kayak gitu. Kok keluar cairan bening, aku pikirkan. Kemudian aku bawa baring gitu. Jadi baring, istirahat, pokoknya tiba-tiba aku ke WC lagi, ada pendarahan itu, darahnya masih warna pink kayak gitu. Jadi kan aku panik dong, aku bilang suami kan, aku bilang pendarahan. Awalnya suami nggak percaya, kirain yang benar kayak gitu kan. Iya sekali. Ya udah, istirahat dulu, kata suami kan. Istirahat, berbaring. Terus aku cari-cari terus kan di YouTube kan, apa nih pendarahan dalam usia kandungan segini dan sebagainya. Jadi di YouTube tuh ada penjelasan pendarahan refleks itu biasa. Jadi kan udah tapi aku tuh panik gitu kan, dan makin sakit, pinggang juga sakit, persis kayak sakit haid tapi lebih sakit lagi gitu. Lebih sakit, tingkat sakitnya itu lebih parah daripada haid gitu. Jadi kemudian udah berdarah terus kan, akhirnya aku pakai pembalut. Jadi kan aku pakai pembalut. Aku bilang sama suami, jadi besok kita ke dokter, jadi untuk periksa, karena aku juga belum USG kan. Aku memang ada rencana mau USG, tapi nunggu beberapa minggu kemudian, nunggu trimester apa ya, yang trimester awal kayak gitu kan. Kan USG untuk kehamilan ada beberapa kali gitu, jadi nunggu dua minggu lagi gitu. Kemudian kan semakin sakit pada hari Selasanya itu kan. Besoknya udah janji nih sama dokter, tapi jam 2 kalau nggak salah dokternya. Kemudian paginya pendarahan makin banyak, aku makin panik dong, karena kan sedih banget kan, udah nunggu lama, terus ada pendarahan gitu kan. Jadi udah pagi itu sakitnya makin kuat. Jadi aku bilang suami kan, karena jarak dari rumah aku ke dokter kandungan itu lumayan jauh ya, sekitar itulah sedihnya 3-40 menit kayak gitu. Jadi aku tuh udah ketahan lagi. Aku bilang suami, aku udah ketahan, udah sakit. Akhirnya aku dibawa ke puskesmas untuk pertolongan pertama. Jadi sampai puskesmas masih ngantri kan, dikirain mau periksa hamil pokoknya situ. Jadi mereka kan gantian dulu gitu kan. Jadi aku nunggu, wajah aku tuh udah pucat, kata suami aku bilang. Kemudian langsung temui bidan yang menangani di puskesmas, yang nangani aku juga kemarin saat hamil. Pas dilihat pendarahan, kemudian berat badan aku tuh kok turun dari awal aku periksa gitu kan. Jadi aku langsung dibawa ke ruangan kayak gitu, ruangan kayak melahirkan gitu. Itu aku takut luar biasa. Jadi diperiksakan sama dokter, sama bidan beberapa orang, dan
disuruh ke WC dulu kan untuk bersih-bersih. Ternyata saat di WC itu keluar gumpalannya lumayan juga lah besar, nggak terlalu besar, cuma udah ada gumpalan gitu. Terus aku bilang bidannya, Bu, tadi ada keluar gumpalan di WC. Terus diambil mereka, aku dimasukkan dalam mangkok, kemudian aku dicek kayak orang lahir kan posisinya, sama bidan, sama dokter langsung kan, dokter bidan pokoknya yang nangani. Terus kemudian dokternya dapat lagi gumpalan yang keluar itu, didapat lagi sama dokter. Jadi itu keadaannya, ya aku tuh sedih, tapi ya udahlah, semuanya udah terjadi gitu kan. Pokoknya dokter bidan semua nenangin aku, cuma aku nggak ada panik, pokoknya aku tenang. Pokoknya yang penting kalau memang aku udah keguguran, udah bayinya juga udah nggak bisa lagi diselamatkan, pokoknya aku pasrah. Yang penting saat itu aku tertangani dan aku baik-baik aja, dan suami aku juga kayak gitu. Jadi suami aku udah ikhlas gitu, yang penting aku itu baik-baik aja gitu. Yang bikin sedih itu bukan karena akunya gitu, tapi aku sedih itu karena lihat suami aku gitu kan. Jadi karena suami aku itu udah senang, udah berharap aku itu hamil gitu kan, itu yang bikin aku sedih. Aku nggak mikirin diri aku sendiri, jadi aku mikirin suami aku, tapi suami aku mikirin aku gitu. Jadi kita tuh saling mikirin. Nah setelah itu akhirnya kata di USG, di puskesmas, cuma USG puskesmas itu nggak terlalu ini ya, masih jadul kayak gitu. Dokternya juga bilang, karena dokter yang nangani itu bukan dokter kandungan tapi dokter umum. Ya udah pokoknya aku ditangani, kata dokter bilang untuk lebih pastinya beberapa hari kemudian kalau bisa ke dokter kandungan gitu, untuk periksa apakah ini udah bersih atau belum. Tapi dilihat dari gumpalan yang keluar, kayaknya udah keluar semua, kalaupun ada udah nggak banyak lagi, kata dokter puskesmas. Nah hari Jumatnya, jadi kan hari Rabu aku ditangani, hari Jumatnya aku langsung ke dokter kandungan, udah janji sama dokter kandungan. Itu kondisi aku masih pendarahan ya, dan aku udah dibekalin obat sama dokter puskesmas sama bidan puskesmas, udah di bekalin obat gitu untuk menghentikan pendarahannya dan anti infeksi juga. Nah setelah ke dokter aku USG. Nah saat di dokter itu, dokter bilang rahim aku alhamdulillah udah bersih. Jadi aku pikir bakal kuret kan, kalau belum bersih itu kan dikuret biasanya untuk pembersihan. Ya Allah, aku bilang jangan sampai dikuret, karena kan kata dokter di puskesmas kalau dikuret itu disendokin pakai sendok yang tajam, kata kita. Itu aku kepikiran sih jangan sampai kuret. Tapi ke dokter, akhirnya dokter bilang, oh ini udah bersih, kata dia bilang kayak gitu. Jadi di USG dan hasil USG-nya ini udah ada bekas kehamilannya ya. Jadi bekas kehamilannya itu udah lepas lah istilahnya. Jadi dokter bilang udah bersih, aku bilang udah bersih dok, aku bilang udah. Jadi udah dikasih surat keterangan juga sama dokternya. Nah, ini surat keterangan dokter, di sini disebutkan aku itu abortus komplit, jadi udah bersih gitu, nggak perlu dikasih obat. Biasa kan kalau kurang itu dikasih obat aborsi gitu ya, kalau nggak salah aku lihat penjelasannya di YouTube, tapi aku nggak perlu. Nah dokternya pun nggak membekali aku obat. Aku bilang aku nggak dibekali obat dok, nggak, kata dia bilang. Berarti obat yang dari puskesmas aku habiskan? Ya, kata dokter. Udah. Jadi dokternya cuma pesan boleh program setelah 3 kali haid. Kalau dari puskesmas sebenarnya 42 hari itu nggak boleh berhubungan. Nah kemudian bulan keduanya disuruh KB, jadi bulan ketiganya boleh. Jadi tapi aku nggak ada KB sama sekali ya. Jadi aku pokoknya aku pasrah. Kalau yang pasti aku 42 hari pertama aku ngikuti anjuran bidan, kemudian yang bulan keduanya aku nggak ada KB. Jadi aku takut ya hormon aku terganggu, karena hormon aku tuh pernah terganggu gitu. Jadi aku nggak berani pakai KB atau apa. Pokoknya ya aku kayak biasa, kalaupun misalnya aku bakal hamil sebelum masa tenggangnya ya udah harus gitu. Tapi alhamdulillah ini udah mau masuk masa tenggang terakhir. Jadi artinya ini aku udah mau masuk haid ke 3. Jadi setelah ini udah boleh program lagi. Cuma aku dari kemarin memang udah program, udah mempersiapkan diri gitu. Kalaupun kemarin hamil ya udah nggak apa-apa aku pikir. Cuma ternyata nggak hamil karena mungkin rahim aku belum siap juga. Jadi
Gitu sih cerita aku. Masa guguran aku udah ikhlas, pokoknya apapun yang terjadi yang penting semuanya itu ada rencana Allah gitu ya. Penting kita ikhlas menjalaninya, insya Allah ada hikmahnya di balik semua ini. Oke, aku sebelum menutup cerita aku ini, aku mau disclaimer dulu. Aku bukan bidan, aku bukan dokter. Aku menceritakan ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Jadi untuk kalian yang pernah keguguran, semangat ya. Nggak usah kecewa, nggak usah sedih. Pokoknya dengan keguguran kayak gini, kita itu berarti udah dikasih tanda bahwa kita bisa hamil gitu, bahwa kita pernah positif walaupun nggak jadi bayinya gitu kan, walaupun hilang bayinya, tapi ini menjadi tanda bahwa kita dan suami itu normal bisa hamil. Gitu aja sih positifnya kalau aku mikirnya. Alhamdulillah, pokoknya sekarang udah mau masuk haid ketiga aku belum tahu aku bakal haid atau enggak, cuma kalau ditanya ada tanda-tanda, belum ada tanda-tanda. Kalaupun haid aku bersyukur, kalaupun hamil aku juga bersyukur ya. Nanti kalau aku hamil lagi, aku bakal sharing nih pengalaman aku hamil untuk yang kedua kali kalau aku hamil lagi nanti. Oke, jadi kalian mau tahu nggak cerita aku selanjutnya? Tolong komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya. Tonton juga video aku yang lainnya.